Kita akan sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih dipertemukan dengan ibadah anak meskipun masih secara online. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kami, sanggup menjangkau anak-anak yang berada di rumah mereka masing-masing. Olehnya kiranya Tuhan tolong selama berjalannya ibadah, segala peralatan yang mereka pakai, guru-guru yang melayani, biarlah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ada sukacita surgawi. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami akan menerima berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kasih Allah itu sanggup menjangkau semua bangsa di segala zaman. Pada pagi hari ini, kamu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah adalah salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Yuk kita angkat satu pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih
kasih Tuhan Yesus boleh nyata kepada semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk nyatakan kasih-Mu, kita nyanyikan pujian ICL. Yang dikasih Tuhan Yesus, belajar tentang tokoh Alkitab akan membuat kita mengerti bagaimana kita harus bersikap supaya hidup kita ini bisa dipakai Allah untuk menjaga orang-orang di sekitar kita, untuk Allah menyatakan kasih-Nya. Firman-Nya bisa disampaikan, buka hatimu, minta pimpinan Roh Kudus. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan angkat satu pujian, tak pernah berakhir kasih setia. Bapakku yang baik.
sehat ya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati, kita akan mulai ibadah. Kita akan firman Tuhan pagi hari. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, pagi hari ini Tante mau cerita tentang pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa, untuk anak-anak yang sudah dewasa, tetapi juga untuk bayi pun Tuhan tetap menolong. Anak-anak tahu adik bayi ya, tentunya masih kecil, imut, ya mungkin lucu dan manis. Mungkin ada di antara anak-anak yang punya adik bayi ya, pastinya senang. Adik bayi itu kira-kira apa ya yang dikerjakan? Mungkin cuma hanya nangis. Kalau juga ngompol nangis, lapar juga menangis. Nah, tetapi Tuhan juga mengasihi dia. Nah, jadi saya akan cerita tentang pada saat itu di negeri Mesir ada raja baru yang memerintah di sana. Nah, raja ini tidak mengenal jasa-jasanya Yusuf. Nah, pada saat itu bangsa Israel banyak yang di sana. Raja ini takut nanti kalau bangsa Israel ini berkembang lebih besar lagi, bisa-bisa melawan bangsa Mesir. Akhirnya raja ini memerintahkan tentara-tentaranya untuk mencari anak-anak yang baru lahir, apalagi anak laki-laki. Karena kalau anak laki-laki nanti bisa-bisa dia menjadi tentara, menjadi pasukan yang siap menyerang bangsa Mesir. Akhirnya bidan-bidannya yang membantu kelahiran orang Ibrani juga diperintahkan oleh raja ini, nanti kalau ada anak-anaknya orang Ibrani yang lahir, kalau anak laki-laki di bawah 3 tahun langsung dibunuh saja. Nah, tapi ada bidan-bidan yang mereka takut akan Tuhan. Namanya bidan ini Sifra dan Puwa ya. Dia takut sama Tuhan. Jadi dia tidak membunuh bayi yang baru lahir yang ditolong tadi. Ketika ada bayi yang lahir, dia bilang sama rajanya, Tuhan, orang Ibrani itu kuat-kuat. Jadi ketika mereka melahirkan, ketika kami datang, mereka sudah lahir, jadi kami nggak mungkin membunuhnya. Nah, bidan-bidan ini diberkati oleh Tuhan karena dia tidak membunuh bayi-bayi yang dilahirkan itu. Nah, di satu tempat ada namanya Bapak Amram dan ibunya Yokebed. Ibu Yokebed ini melahirkan seorang anak, seorang bayi laki-laki yang mungil, yang sangat elok rupanya. Nah, dia bisa menyembunyikan bayi ini, dia disembunyikan selama 3 bulan ya. Ketika nangis cepet-cepet mungkin dikasih susu dan sebagainya, biar adik bayi ini tidak menangis. Akhirnya tidak ketahuan sama tentara-tentara yang mencari bayi tadi ya. Soalnya perintahnya raja tadi, bayi yang lahir di bawah 3 tahun, anak laki-laki harus dibunuh. Nah, saat itu bayi ini terselamatkan. Tetapi setelah 3 bulan, Ibu Yokebed ini takut, nanti kalau ketahuan bagaimana ya bayi saya ini kalau dibunuh. Nah, akhirnya Ibu Yokebed ini berinisiatif, sekarang kita kira-kira ya, bayi ini ditaruh di keranjang. Ditaruh di keranjang, keranjangnya dilapisi agar tidak masukkan air, karena dia berpikir, ini jamnya Putri Firaun mandi. Dan bayinya ditaruh di sungai, dia nanti ditemu oleh Putri Firaun itu. Ternyata benar anak-anak bayi ini ditaruh di keranjang, ditaruh di sungai ya. Ketika di sungai bayi dihanyutkan, tapi kakaknya mengawasi dari jauh. Kakaknya bayi ini namanya Miriam. Dia mengawasi dari jauh ketika adiknya dihanyutkan. Anak-anak bisa membayangkan ketika di sungai itu seperti apa. Kalau Tuhan nggak melindungi, di sungai itu bahaya ya. Wah, nanti kalau ada angin, mungkin agak ada ombaknya sedikit, bayi ini bisa tenggelam. Tapi karena Tuhan melindungi bayi ini, Tuhan menolong. Ketika bayi ini dihanyutkan, dia tidak apa-apa, dia selamat. Akhirnya sampai ke tempat Putri Firaun ini mandi. Nah, ketika Putri melihat, loh, itu kok ada keranjang? Coba lihat, pengawalnya disuruh melihat. Pengawalnya disuruh melihat bayi. Apa keranjang itu isinya apa toh? Ketika keranjangnya diambil, dibawa ke depannya Putri Firaun, ternyata, wah, ketika dibuka ada bayi. Wah, Putri Firaun ini berpikir, wah, ini pasti bayinya orang Ibrani, karena ayahnya memerintahkan untuk apa tadi?
membunuh bayi-bayi yang baru lahir, apalagi bayi itu laki-laki. Nah, putri Firaun ini dia suka ketika melihat bayi itu, akhirnya dia membawa bayi itu, dia mengangkat bayi itu menjadi anaknya. Dan putri ini memberi nama bayi itu namanya Musa. Nah, oleh karena itu nama Musa itu artinya diambil dari air. Nah, setelah bayi ini diambil oleh putri Firaun, tadi kakaknya yang mengintai, siapa tadi anak-anak ingat namanya? Miriam ya, Miriam tadi dia mengintai dari jauh, adiknya aman enggak ya, adiknya selamat apa enggak ya. Nah, ketika dia tahu adiknya aman, dia menghampiri putri, putri, apakah putri membutuhkan ibu asuh untuk anak ini, membutuhkan ibu susu untuk anak ini. Nah, putri Firaun berpikir, wah, oh iya ya, anak ini pasti butuh susu, butuh ibu pengasuh. Akhirnya, ya kami membutuhkannya. Akhirnya Miriam ini dia pergi kembali ke ibunya, Yokebed tadi, ibunya dibawa menghadap putri Firaun untuk mengasuh bayi itu. Putri Firaun tidak tahu kalau ibu tadi ibunya Musa, tetapi dia menerima ibu itu dan dititipi. Sekarang bawa bayi ini, berikan susu pada dia, biar dia nanti saatnya lepas susu, bawa dia kepadaku. Nah, pagi hari ini kita melihat pertolongan Tuhan terhadap bayi yang masih kecil ini. Bayi yang masih kecil ini, Musa ini tadi, dia nggak tahu apa-apa. Seperti yang Tante bilang tadi, bayi bisanya hanya apa? Hanya mungkin menangis, mungkin hanya dia cuma senyum tertawa, itu aja, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan menolong dan melindungi. Demikian juga terhadap kalian semua, meskipun kalian masih kecil, Tuhan itu menyertai kalian. Tuhan melindungi, Tuhan sanggup menolong. Apapun yang kalian hadapi, ketika kalian takut, mungkin saat gelap, kalian takut, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, lindungi saya, takut Tuhan, gitu ya. Ketika takut, mungkin ketika anak-anak sakit, anak-anak juga bisa berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Didengar enggak ya doanya sama Tuhan? Saya kan masih kecil. Nah, bayi yang kecil tadi aja yang nggak bisa apa-apa, tolong dilindungi sama Tuhan. Apalagi kalian ya sudah bisa ngomong, bisa mendengar firman Tuhan, bisa memuji Tuhan. Tuhan juga menyertai kalian. Tuhan melindungi, Tuhan menolong. Kita akan sama-sama buka ayat berikutnya di dalam. Yuk kita buka Alkitabnya, kita baca dalam Yesaya 41 ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu, aku memegang tangan kananmu, dan aku berkata kepadamu, jangan takut, aku menolongmu. Itu janji Tuhan buat kalian. Pegang janji Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya, setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia baca firman Tuhan, setia mendengar firman Tuhan. Kalau nanti anak-anak sudah ibadah di gereja, rajin ibadah di gereja. Tuhan menolong dan memberkati kalian. Anak-anak bersuka cita sekali kalau kita masih bisa bertemu secara online dalam ibadah anak. Itu sebuah anugerah Tuhan, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan dan waktu. Pagi hari ini kita belajar dari kisah seorang Musa, bagaimana Musa lahir di tengah situasi yang tidak mengenakan. Tetapi karena dia memiliki orang tua yang bisa menolong dia, tetap gigih berjuang untuk boleh menyembunyikan Musa sedemikian rupa, sehingga Musa nantinya bisa bertumbuh besar menjadi pemimpin besar di Israel. Kamu pun juga sama, di tengah situasi kondisi yang tidak menentukan, di tengah situasi kondisi yang tidak nyaman, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kamu kelak akan menjadi pribadi yang luar biasa. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami, keberadaan kami itu semua karena anugerah Tuhan. Dimanapun Tuhan izinkan kami lahir, dalam situasi kondisi apapun, itu semua ada di dalam rencana besar Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk itu Tuhan, karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Pakai kami kelak ke depannya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan Tuhan yang bisa mewarnai dunia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Berkati setiap tante guru yang sudah melayani kami semua yang boleh bergabung dalam ibadah anak online, Papa Mama yang ikut mendampingi kami. Kami sungguh mengucap syukur buat kasih dan kesetiaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sertai hidup kami Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Anak-anak minggu depan kita akan beribadah secara onsite di gereja, dan selama bulan Maret sampai seterusnya doakan supaya situasi kondisinya tetap stabil, kita bisa menikmati ibadah bersama-sama di gereja. Dan di lain kesempatan nanti Tisia beserta dengan teman-teman guru yang lain juga akan membuat video spesial buat anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan, hidup sehat, tetap berjuang di tengah situasi yang tidak menyenangkan, karena ada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap menyertai hidupmu. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihimu.